Salam, salam bahagia, teriring doa untuk saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudaraku senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan mencari hadirat Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui dan kita alami bahwa semenjak Maret tahun 2020 terjadi pandemi COVID di seluruh dunia hingga sampai di Indonesia, termasuk di daerah saya, di kota saya, bahkan di RT saya, terkena dampak pandemi COVID-19. Semua orang, semua insan, juga lembaga banyak yang terkejut, terperangah, karena tidak menyangka sama sekali bahwa kehidupan di dunia ini yang tengah dalam suasana tenang, damai, aman, kemudian tiba-tiba mengalami peristiwa pandemi COVID, virus yang sangat kecil yang tidak kelihatan, namun sungguh mengancam jiwa segenap manusia di dunia ini. Dan kemudian khususnya di lingkungan gerejawi, di lingkungan orang-orang Kristen, juga terjadi keterperangahan, harus bagaimana menjalani kehidupan bergereja, menjalani kehidupan pelayanan di tengah suasana pandemi yang begitu mendadak dan cepat meluas. Secara ringkas, puji syukur pada Tuhan bahwa kemudian pandemi COVID-19 ini menjadi hal yang positif juga. Di lingkungan gereja, baik gereja besar maupun gereja kecil, saat ini hampir semua gereja menggunakan sistem online, streaming, dan kemudian jemaat gereja juga semakin hari semakin terbiasa untuk melaksanakan ibadah dengan online, melaksanakan pelayanan secara online. Jadi saat ini setelah lebih dari 1,5 tahun, masyarakat, kelembagaan, juga gereja, jemaat, Tuhan sudah mulai terbiasa untuk menjalani kehidupan, berdamai dengan COVID Corona, dan kemudian melakukan kegiatan menggunakan teknologi online. Seperti saya juga. Kemudian ternyata pandemi COVID bagi saya dan mungkin juga jemaat yang lain ada sesuatu yang positif. Karena saat ini jemaat dapat mengikuti ibadah, mengikuti berbagai kegiatan, semakin banyak pilihan. Sebelum ada pandemi COVID, jemaat hanya beribadah di satu gereja, maka kemudian saat ini di hari Minggu bisa beribadah lebih dari 1 kali. Bisa 2 kali, 3 kali, sampai 4, 5 kali. Bisa melihat ibadah di gerejanya sendiri, kemudian ibadah di gereja yang lain. Jadi sedemikian banyak kesempatan. Selain itu, di masa pandemi COVID ini, karena keluarga, orang per orang, hidupnya lebih banyak di rumah, kemudian banyak kesempatan untuk mencari, menelusuri berbagai kesaksian, pelayanan di berbagai sosial media yang lainnya. Jadi saudara-saudaraku, dengan peristiwa
pandemi COVID-19 yang lebih dari 1,5 tahun ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat menjadikan yang baik sesuatu yang kita anggap tidak baik menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Jadi mengapa saya jadi menyadari, mengetahui mengapa Tuhan memberikan firman Tuhan agar setiap orang Kristen senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita senantiasa, dan tetap berdoa, karena Tuhan berkuasa menjadikan sesuatu yang dianggap oleh manusia, oleh orang Kristen itu tidak baik, menjadi baik. Jadi Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah sesuatu kegagalan menjadi keberhasilan. Hal yang paling penting adalah ketika kita sebagai orang Kristen mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan, ada kegagalan, kemudian seperti ada pandemi COVID ini, bagaimana sikap orang Kristen? Apakah kemudian mengeluh, menggerutu, atau tetap bersyukur, bersukacita, kemudian tetap berdoa, dan kemudian tetap berkarya, tetap melangkah di dalam Tuhan, bahwa Tuhan, dan beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif, sesuatu kegagalan menjadi keberhasilan, sesuatu yang dianggap musibah menjadi berkat, sesuatu kutuk menjadi berkat. Hal yang paling utama adalah bagaimana di masa pandemi COVID-19, di masa ada kegagalan, sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Jangan sampai kita justru bersifat, bertindak, berkata-kata negatif, berpikiran negatif, tetapi selalu berpikiran, berkata-kata, bertindak yang positif, mencari terlebih dahulu hadirat Tuhan. Selalu carilah terlebih dahulu kerajaan surga dengan sungguh hati, dan tidak hanya diam, tetapi melangkah. Karena dengan melangkah, kemudian kita beriman kepada Tuhan, bersandar mengandalkan Tuhan, maka hal-hal yang negatif, hal-hal kegagalan, musibah, kutuk akan dijadikan baik, akan dijadikan berkat oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, di masa senang atau susah, di masa apapun situasi, kondisi kehidupan, jangan lupa, carilah terlebih dahulu hadirat Tuhan. Utamakan terlebih dahulu hadirat Tuhan. Utamakan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Pasti dalam apapun situasi kehidupan, kita akan bagaikan ada secercah harapan, secerah sinar di tengah kegelapan. Karena ada Tuhan yang senantiasa bersama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam, salam bahagia. Tuhan memberkati.